Pencarian besar di Teluk San Francisco. Setelah alarm berbunyi di seluruh kompleks Alcatraz Federal Penitentiary, suasana yang biasanya tenang berubah menjadi kacau. Sirine meraung di antara dinding beton tua. Para penjaga berlari di sepanjang lorong sel, memastikan tidak ada tahanan lain yang ikut melarikan diri. Lubang di dinding sel milik Frank Morris segera ditemukan. Tidak lama kemudian, lubang yang sama juga terlihat di sel milik John Englin dan Clarence Englin. Di balik lubang itu, terdapat lorong servis sempit yang selama ini tersembunyi dari pengawasan. Para penjaga mulai memahami sesuatu yang mengerikan. Pelarian ini bukan rencana spontan. Ini adalah rencana yang disusun dengan sabar selama berbulan-bulan. Pencarian besar-besaran langsung dimulai di seluruh Teluk San Francisco. Helikopter berputar di udara. Kapal penjaga pantai menyisir permukaan air yang dingin. Polisi memeriksa setiap pulau kecil di sekitar teluk. Namun, hari demi hari berlalu tanpa hasil. Tidak ada tubuh, tidak ada saksi, tidak ada tanda pasti kemana 3 tahanan itu pergi setelah meninggalkan pulau. Yang ditemukan hanya beberapa benda mengapung di laut. Potongan jas hujan, sebuah dayung buatan tangan, dan serpihan kecil dari rakit darurat. Benda-benda itu menjadi satu-satunya petunjuk tentang apa yang mungkin terjadi di tengah laut malam itu. Namun, petunjuk itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Jika rakit mereka rusak di tengah laut, mengapa tidak ada tubuh yang ditemukan? Teori yang membingungkan. Sejak malam pelarian itu, berbagai teori mulai bermunculan tentang nasib Frank Morris dan 2 bersaudara John Englin serta Clarence Englin. Teori pertama mengatakan mereka tenggelam. Air di sekitar Alcatraz Federal Penitentiary sangat dingin. Tanpa perlindungan yang cukup, seseorang bisa kehilangan kesadaran hanya dalam hitungan menit. Arus laut juga sangat kuat. Banyak ahli percaya bahwa rakit darurat yang mereka buat tidak akan mampu bertahan lama di kondisi seperti itu. Namun teori kedua jauh lebih misterius. Beberapa penyelidik percaya bahwa mereka sebenarnya berhasil mencapai daratan. Alasannya cukup sederhana. Tidak ada bukti pasti bahwa mereka tenggelam. Selama bertahun-tahun setelah kejadian itu, keluarga Englin bersaudara mengaku menerima kartu Natal misterius yang diduga berasal dari mereka. Tulisan tangan di kartu tersebut sangat mirip dengan milik kedua bersaudara itu. Ada juga laporan penampakan orang-orang yang mirip dengan mereka di Amerika Selatan. Semua petunjuk itu tidak pernah bisa dibuktikan sepenuhnya, namun juga tidak pernah bisa dibantah sepenuhnya. Dan justru disitulah misterinya semakin dalam. Surat misterius setelah puluhan tahun. Lebih dari 50 tahun setelah pelarian itu, sebuah kejadian aneh kembali menghidupkan misteri lama dari Alcatraz Federal Penitentiary. Pada tahun 2013, sebuah surat anonim dikirim kepada pihak berwenang. Surat itu mengaku ditulis oleh salah satu pelarian, yaitu John Englin. Dalam surat tersebut, tertulis bahwa ia bersama Frank Morris dan Clarence Englin berhasil keluar dari Alcatraz malam itu. Menurut isi surat,
mereka berhasil mencapai daratan dan hidup secara diam-diam selama puluhan tahun. Namun, surat itu juga mengatakan sesuatu yang membuat penyelidik terdiam. Penulis surat mengaku sudah tua dan sakit. Ia menawarkan untuk menyerahkan diri jika pemerintah menjamin ia hanya akan dipenjara selama 1 tahun. FBI memeriksa surat tersebut dengan serius. Tulisan tangan dianalisis, sidik jari dicari, bahkan DNA dicoba diteliti. Namun, hasilnya tidak pernah benar-benar memastikan apakah surat itu asli atau hanya tipuan seseorang. Sekali lagi, misteri itu tetap menggantung. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah 3 pria itu mati di laut malam itu, atau justru berhasil melakukan salah satu pelarian paling berani dalam sejarah dunia. Dan mungkin rahasia itu tenggelam bersama ombak di sekitar Alcatraz.